Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita bergegas untuk memenuhi panggilan Allah. Kita tergugah jiwa kita akan panggilannya, yang kesemuanya ini kita lakukan hanya untuk ridhonya. Mudah-mudahan bentuk ketawaduan dan ketulusan akan ibadah yang kita lakukan kelak menjadikan catatan termulia di hadapannya. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, tak terasa untuk bulan Ramadan hari ini terakhir nih. Ya, mudah-mudahan atas segala bentuk puasa yang kita lakukan ya membimbing kita, mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang terbaik. Sekaligus ketika kita ya dilepas dan ditinggal oleh Ramadan, tentu orang-orang yang beriman itu terasa sedih. Ya, terasa sedih karena sebulan geliat untuk melaksanakan ibadah ini semangat. Kesedihan itu sebetulnya sih Allah sudah mengatakan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman itu tidak ada khauf, takut, dan juga tidak ada rasa sedih. Namun ya terkadang muncul kesedihan. Tapi di balik itu Allah pun juga memberikan sifat roja, sifat berharap. Mudah-mudahan ya, puasa yang kita lakukan senantiasa memberikan memberikan sebuah kebaikan ya, karena ketika kita memperhatikan para ulama salafus saleh dulu dari sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan berikutnya, dalam satu riwayat mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka bermunajat, berdoa agar mereka itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Doa mereka dikabulkan. Saat Ramadan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesemangatan untuk mencapai keistimewaan di bulan Ramadan itu. Ramadan selesai, mereka tiada henti untuk berdoa. Mereka tetap bermunajat agar semua amal-amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu diijabahi oleh Allah. Artinya tiada henti untuk berdoa. Sehingga kita yang keimanannya atau berada di masa kurun yang jauh dari mereka, tentu kita pun juga bisa bercermin ke mereka. Walau Rasul mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku, sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelah mereka, tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah tabi'in, tabi'ut tabi'in. Rasul dari redaksi hadis sampai di situ.
Ya, apakah ini juga selanjutnya? Kita jawab wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita maju diri kita masih tergolong oleh Allah hamba-hambanya, dan umat Rasulullah tetap khairukum, artinya sebaik-baik kalian, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini termasuk umat-umat yang terbaik. Ya, mudah-mudahan dengan identitas yang sudah dinas oleh Al-Qur'an, kita selaku hamba Allah yang muslim, yang mukmin, menjaga diri kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, dalam kajian kita kali ini masih berlanjut tentang bagaimana terobosan setan itu bisa menggoda manusia. Ini episode yang keempat dan episode yang terakhir. Karena episode pertama kita bahas 5 hadis. Kemudian episode yang kedua 6 sampai 10, kemudian yang ketiga 11 sampai 15, dan yang keempat ini masih ada 3. Berarti 16, 17, 18. Baik. Musuh bebuyutan kita setan. Ya, sejak Nabi Adam diciptakan disuruh sujud tidak mau. Kemudian iblis minta dispensasi untuk usia. Diberikan oleh Allah usianya terpanjang hingga manusia nanti dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Iblis di-ACC, oleh Allah. Nah, sehingga godaan itu terus. Nah, kita usianya hanya, kata Rasulullah itu, amar umati baina sitin wa sab'in. Umur atau usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Ya, wa aqalluhum ayajuzu baina dzalik. Adapun yang lebih dari itu tidak banyak. Nah, maka usia-usia yang sudah berkisar 60-70, ya setidaknya ayo untuk bertakarub. Walau usia-usia yang sebelumnya itu juga, karena memang untuk takdir Allah tentang kematian kita tidak dikasih tahu. Walaupun usianya sedikit, belasan, 20, 30, 40, tetap memacu diri untuk menjadi hamba yang terbaik. Dan ketika Allah mengambilnya karena tidak ada pemberitahuan, maka kita siap, sehingga husnul khotimah yang kita cari. Amin. Oke. Berikutnya tentang setan menggoda manusia, urutan ke-16. Setan itu masuk ke celah-celah shaf dalam sholat jamaah. Oke. Semprapkan ya, masuk ke celah-celah shaf dalam sholat jamaah. Sholat itu kan amalan terbaik. Seorang yunaji rabbahu, seorang berdialog langsung dengan Rabbnya, tapi dikacau, digoda. Itu sendiri. Ketika jamaah, bukan hanya menggoda dirinya orang yang sholat tadi, tapi jamaah tentang penyusunan dan kerapian shaf itu juga digoda. Yaitu setan masuk ke celah-celah shaf yang bila ada shaf tidak ditempati, kosong. Kosong sini bukan pojok loh ya, tapi celah-celah. Ya. Rasul SAW pernah menyampaikan, ini hadis sahih riwayat Imam Nasai. Rasul sufufakum baqaribu bainaha. Rapatkanlah shaf-shaf kalian dan dekatkanlah antara shaf satu dengan shaf yang lain, mendekat. Wa khadu bil a'naq, dan hendaknya leher-leher itu artinya sejajar gitu loh. Ya, ukurannya bukan lehernya itu harus sama antara satu dengan yang lain untuk ketinggiannya, tidak. Artinya ukuran leher itu tidak boleh moncol ke depan, tidak boleh moncol ke belakang.
Fa walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, maka demi Allah jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya, inni la arasyayatin tadkhulu min khalalis saf, sesungguhnya aku menyaksikan, melihat setan-setan itu masuk ke celah-celah saf, ka'annahal khadaf, seakan-akan itu seekor anak kambing. Seakan-akan itu seekor anak kambing. Rasul menyampaikan, sungguh aku ini melihat sop-sop yang kosong yang itu dimasuki oleh setan. Rasulullah itu kan jadi imam. Ketika dari awal hadir Rasul selalu jadi imam. Dan jadi imamnya Rasulullah itu sebelumnya itu kan beliau selalu menyusun, rapatkan saf, sawu sufakum, ya sawwa atadilu wa qaribu, luruskan saf, barisan lurus. Salat dimulai, Rasul mengimami. Saat mengimami terus terang, inilah kelebihan dan mukjizat Rasulullah, beliau bisa melihat belakangnya. Nah, apakah Rasul punya mata dari punggungnya? Itu enggak. Tapi mukjizat Rasulullah bisa melihat tentang gerakan belakangnya itu. Ini kelebihan beliau. Sehingga sampai beliau mengatakan, inilah arasyayatin, sesungguhnya aku ini melihat setan yang masuk ke celah-celah saf. Artinya sudah disusun rapi, kemudian kok saf pertama, kedua, ketika Rasul sudah takbir berubah, maka Rasul tahu, atau gerakan-gerakan belakangnya tahu. Ini banyak bukti. Ya, ketika Rasul sholat di belakangnya itu ada 2 orang, beliau tahu. Ya, banyak hadis-hadis yang menunjukkan Rasul itu langsung melihat tentang kondisi jamaah di belakangnya. Ini kelebihan beliau. Nah, maksud hadis ini adalah jangan ada ketika sholat jamaah itu ada shaf yang longgar, ada shaf yang celah atau bolong. Walau kondisi jamaah itu ketika sudah rapat ada seorang yang batal keluar, bagaimana sikap kita? Maju yang belakang. Kalau belakang nggak maju, geser. Kalau dua-duanya nggak mau geser, nah ini artinya apa? Makanya kita melihat hadis yang berikutnya, hadis yang berikutnya. Nah, ini sikap kita nanti masih dituntun gitu loh, dituntun. Hadis 16. Ini satunya ini. Oke. Di dalam hadis yang lain Rasul juga bilang, walinu bi aidi ikhwanikum. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Dan bersikap lemah lembutlah terhadap sentuhan tangan-tangan saudara-saudaramu. Walinu, layyin, dan bersikap lemah lembutlah dengan sentuhan tangan-tangan saudaramu. Artinya, ketika shaf bolong, ya, ada satu jamaah yang keluar batal. Ini tidak ngerti, mestinya gesernya itu kayak yang jauh, ya, yang jauh geser merapat dekat dengan imam. Yang jauh nggak ngerti, maka sikap orang yang dekat tadi, menyentuhnya untuk merapatkan ke sampingnya, disentuh. Nah ini, lah sentuhan-sentuhan saudaramu ini ikuti, jangan dibantah. Ya, jadi harus diikuti. Sehingga sana lubang, maka gerak mendekat ke imam. Atau yang belakang tadi maju. Nah ini
Sopnya berapa? 1, 2, 3. Masuk, maju, masuk, maju. Yang belakang bolong, geser. Bagaimana merapikan sop itu tetap rapat, tidak ada yang lubang. Setan masuk ini mengganggu gitu loh, mengganggu. Jadi mengganggu pikiran orang yang sholat dan juga mengganggu tentang kondisi jamaah tadi. Bukan ketika masuknya setan ke celah-celah sop itu untuk ikut sholat. Aneh kan? Ya maaf. Ada nggak pendapat yang seperti itu? Ini waktu pandemi dulu kan banyak kan bahasan itu 1 meter. Emang kondisi. Nah, kemudian orang yang tidak kondisinya sehat, ya maklum. Tapi kondisinya dalam kondisi sakit, ya tidak apa-apa itu loh. Ini setan apakah masuk? Ya enggak. Kondisi sehat, kondisi normal dilobangi, setan masuk. Jangan bilang ini sholat jamaah juga setannya. Setan tujuannya ganggu kok ikut sholat. Nah ini ada ya fatwa, bukan pendapat fatwa. Ais, masya Allah. Yes, kita nggak usah ngikuti. Nah ini setan, ya masuk ke celah-celah sop sehingga kondisi sholat jamaah kita itu kacau, nah, kacau. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, makanya ketika imam itu akan mendirikan sholat, ditata dulu, dilihat dulu kondisi belakangnya. Jangan langsung dibiarkan kemudian takbir. Maka ini nampaknya ya kurang perhatian terhadap jamaah. Inilah fungsinya. Kenapa sih Rasulullah itu selalu menatah belakangnya? Karena ini perhatian kepada kaumnya, kepada rakyatnya, kepada jamaahnya. Dan ini harus diikuti. Ya, beberapa minggu yang lalu ini ada YouTube. Ya, waktu imam mengatur shop ada 3 jamaah yang dengar. 3 jamaah yang nawur kan ya, ya berantem kan ya. Ini cuma saya nggak ngikuti apa sih permasalahannya. Yang jelas ketika imam menata shop kemudian 3 orang nggak terima sehingga ya tawur dengan imamnya tadi. Nggak terima. Nah ini sawu sufakum. Apakah ada jawabannya? Bahasa kita itu sami'na wa ata'na. Ya, ketika ada imam bilang sawu sufakum, ada jamaah yang bilang sami'na wa ata'na, tidak apa-apa. Atau inji, tidak apa-apa. Diam tapi merapikan juga tidak apa-apa. Ada respon gitu loh, ada respon. Karena memang hadisnya tidak ada gitu. Nah, ketika yang bilang rapatkan sob. Sami'na wa ata'na. Nah. Saya siap mendengar dan patuh. Ya, artinya ada respon. Nah, itu tidak apa-apa itu. Ini saling memperhatikan, ya, saling menjaga. Nggih. Ustaz, kalau ini mohon penjelasan, saya pribadi kurang paham. Seandainya kalau makmum itu batal, sebaiknya mundur atau kita hanya duduk aja di tempat yang kita batal itu, karena kan sholat masih proses berjalan gitu. Yeah. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita lewat kan juga kadang kalau anak kecil aja dirikan begini gitu ya. Iya. Terus yang kedua, kalau imam itu batal, itu kondisi tetap di situ juga atau tidak masuk ke kota itu atau mundur juga ya? Ya. Baik. Bagus, ini tentang penataan sholat jamaah. Pertama, ketika jamaah itu batal, kalau sop belakang sih tidak ada masalah kan ya, langsung mundur. Kalau sopnya itu di tengah, ya kita lihat kondisi. Sop untuk
ya lingkungan kita atau daerah kita itu kan masih ada pojoknya, masih ada ujungnya. Artinya bisa dikondisikan langsung ke belakang. Karena terus terang untuk melewati sop depannya itu tidak boleh. Nabi aja meminta untuk mencegah. Kalau dicegah tidak mau, itu setan. Bagaimana respon orang yang mencegah tadi, kemudian dia malah melawan, pukul orang itu. Sampai tegasnya seperti itu. Pukul kalau nggak mau. Dicegah gini tidak mau, tambah di simpangkan. Bahasa Nabi, ukdul. Bahasa pukul. Saking tegasnya. Tapi kan gelut kan nanti ya. Ya. Nah, nanti makanya perlu penjelasan. Tapi pukul sini jangan sampai pukul berantem. Yes, pukul yes. Sebagaimana sikap kita itu loh. Tapi kalau menang itu ya biasa gitu loh. Kalau memang itu dilakukan. Iya, ditolak gini. Masih dilewati pukul. Tapi kan bagaimana kita loh? Ini kalau sudah tahu kan lain lagi gitu loh. Ya, lain lagi. Kalau nggak tahu langsung dipukul, apa responnya? Rame kan ya. Makanya perlu dakwah dulu. Makanya tadi ketika sholat malam, ya imam punya rencana untuk sujud tilawah. Ya sujud tilawah. Mas jenengan bilangi dulu jamaahnya. Ya hanya diinformasikan. Kemudian langsung kami minta tolong mic-nya kasihkan. Mic-nya tak sampaikan jamaah. Bapak Imam nanti insya Allah akan baca ayat tilawah. Nah, dikasih info. Nah, kemudian ketika sholat witir mau selesai, beliau baca. Kita tunjukkan langkah-langkahnya. Alhamdulillah, ya banyak yang paham. Tapi sebagian juga nggak paham. Lupa apa itu tadi? Jamaah selesai banyak yang nyampaikan. Lupa apa tadi itu? Loh, tak kira rukuk tadi itu. Nah ini sebab terjadi gitu loh di Masjid Agung, bukan imam pertama, jamaah-jamaah yang nyusul itu. Nah itu kan rame kan dulu itu. Nah ketika imamnya baca surat Al-A'raf ada sujud tilawahnya, dia sujud tilawah. Yang sujud cuma 2, yang banyak tidak paham. Akhirnya kami ikut dengan siapa itu orang lain, saya ikut. Lalu saya bangkit, semburat orang-orang tadi. Tidak ada, loh mana orang ini? Ini kan nggak paham gitu. Hari kita kaji ya, kita sampaikan dulu. Nah, kemudian pertanyaannya tadi adalah kita mundur ke belakang dengan mengisyaratkan tangan kita agar mereka membuka sebentar, kemudian tutup lagi. Ini kan memungkinkan gitu loh. Karena kalau sini nanti akan mengganggu. Apalagi sana kan sudah tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Maka langsung ke belakang dengan mengisyaratkan tangan agar mereka membuka sebentar kemudian tutup lagi. Itu teknisnya. Kemudian yang kedua, mencegah tadi kan ya. Mencegah tadi sudah tadi jawabannya. Kita cegah dan kita cegah kita harus mundur. Ya, mundur beralih untuk tidak melewati situ. Lantas bagaimana sikap kita mungkin sholat jamaah, sholat sendirian? Kita kasih itu apa? Sutro. Ya, kita sutro. Kita lewat di luarnya itu. Itu enak, sama-sama enaknya. Sutro apa saja, boleh tas, boleh HP, HP-nya diambil. Ya, kita kasih sutro. Itu solusi. Yang ketiga, imam batal. Jangan diem di situ. Ya, mundur ke belakang. Sehingga makanya jamaah di belakang imam itu orang yang juga mampu ngimami. Dimungkinkan kalau imamnya batal langsung gerak maju ke depan. Dan tidak harus meneruskan. Lupa nggak hafal saya untuk lanjutannya itu tadi. Beralih tidak apa-apa. Itu sholat karena surat itu. Tapi kalau nanti imamnya seandainya tidak ada jalan, itu kalau ke belakang itu sampai berapa sop itu?
Sementara sebelahnya itu mudah, ya lewat ya ini karena kondisi ad-darurah tubihul mahdurat, terpaksa tidak apa-apa. Seperti di Medina, di Mekah. Bayangkan kalau batang mundur ke belakang. Ya, semprap kan ya, setengah kilo itu. Kalau sudah masuk di depan Masjidil Haram itu jauh. Ya, makanya langsung lewat di depannya. Itu sudah banyak. Ya, artinya kita saksikan. Itu kondisi terpaksa. Ngoten ya? Oke. Ini yang ke-16. Ya, celah-celah sop harus ditutup rapat. Ya. Yang ke-17, marah itu dari setan. Marah. Ya, orang itu kan Allah memang beri sifat marah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan sifat fujur, sifat takwa. Sifat fujur, sifat jahat. Ya, jahat diantaranya marah, perbuatan jahat. Takwa, orang takut akan peraturan yang ada sehingga peraturan itu harus dilalui dan diikuti. Ya. Dari dua hal ini manusia itu punya ya kekuatan untuk marah, kekuatan untuk melakukan kejahatan. Dan kejahatan untuk urusan marah ini Rasul bilang marah itu dari setan. Sehingga dalam hadis yang cukup panjang, sahabat Sulaiman bin Surad beliau berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW wa rujulani yastabbani fa'akhuduhuma akhmar wajuhuhu. Ketika aku, kata Sulaiman bin Surad, duduk bersama Rasul SAW, ada dua orang yang saling mencemooh, saling mencela. Ya, dua orang ini bantah-bantahan, cemooh-cemoohan, saling mencela dua-duanya ini. Fa'akhuduhuma akhmar. Yang salah satu dari kedua ini wajahnya merah. Wantafakhat audajuhu. Dan urat-uratnya, nah itu kelihatan tegang, urat lehernya tegang. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bilang, inni la'alamu kalimatan, aku ini lebih tahu. Ada satu kalimat, lauqalaha dhahaba anhu ma yajidullah. Ada satu kalimat, kalau orang itu bisa mengucapkan satu kalimat itu, niscaya marahnya akan reda. Qala, Nabi bilang, a'udzubillahi minasyaiton, ditambahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata anhu kata dhahaba anhu ma yajitu, niscaya kalimat itu akan menghilangkan sifat kemarahan sehingga mereda untuk orang yang marah tadi. Kalau si marah tadi itu tidak sadar, artinya tidak punya pikiran untuk berucap istighfar, tidak punya pikiran untuk bertawud, maka orang boleh, Pak, tawud, Pak, istighfar, kalimat-kalimat thayyibah yang itu mendekatkan diri kepada Allah dan kemarahan itu akan reda. Nabi bilang, tawudlah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diulang lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini menangani kemarahan. Ya, menangani kemarahan. Entah marah model apa. Makanya beberapa hari yang lalu, ini masih bulan Ramadan, entah 1 minggu atau berapa hari. Ya, nangani anak muda, ini kan kekuatan fisiknya masih kuat. Itu jadi harimau. Harimau, ini kan keras kalau harimau yang ngamuk-ngamuk itu ya. Nah, ini susah, tapi kita lulus saja, Mas. Istighfar, Mas, istighfar. Ngereng gini, ya kan harimau itu. Hanya kita lulus. Ya, kita lulus, kita suruh istighfar, kemudian tolong Mas, redahkan, kendalikan nafsu Anda. Kita bingung, tapi ngereng terus. Mau
menegok ini di depan saya, di depan teman saya. Teman saya bagian depannya, saya bagian belakang. Dibacakan ayat-ayat aja. Ya, saya kutip surat Yasin ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ayat itu merupakan pengikatan ya setan ketika melampiaskan dirinya dengan ayat itu terikat, tidak berkutik. Sehingga kami pegang kakinya, tangannya, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa aghshaynahum la yubsirun. Langsung tersungkur gini. Kemudian depan teman kami juga membacakan yang lain. Langsung plek tersungkur, sudah nggak berkutik. Tak bilang, Mas, setannya lari kemana? Depan situ, Pak. Jadi lewat meripatnya itu lari. Artinya nangani orang yang marah, apalagi yang lebih. Jadi apa tadi? Harimau-harimauan. Nah, kita nggak usah takut. Artinya kita redakan jiwa kita pun juga gitu. Nggak boleh lari. Kalau lari tambah dikejar. Ya, dikejar. Slow. Jadi tangannya pelan, kita suruh istighfar. Dia tidak akan itu kok, tidak akan menergok kok. Pelan. Nah, itu. Akhirnya sudah alhamdulillah selesai. Nah, ini bulan puasa. Bulan puasa masih ada setan. Makanya makna setan di belenggu itu bukan diikat gini. Orang yang berpuasa wasufiddatis syayatin, setan-setan dibelenggu itu maknanya tidak ada kesempatan, sulit, merasa ya terjepit untuk menggoda orang-orang yang berpuasa. Tapi setan sejatinya masih keliaran goda tadi. Nah, solusinya ta'awud. Ini karena kalau marah itu kan sudah nggak terkontrol ucapannya. Tidak ada istilah orang marah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, saya akan memarahi kamu. Tidak jadi marahnya. Nah, jadi marah dia itu memang nggak terkontrol. Untuk menyebut orang saja tidak terhormat lagi. Cirinya orang marah menyebut nama saja langsung namanya. Ciri-cirinya. Nah, kemudian ngomongnya sudah ya yang kotor-kotor itu nanti, yang kotor-kotor biasa meso macam-macam kalau sudah marah itu. Makanya Rasul SAW dalam hadisnya untuk urusan marah ini la takdzab. Ketika seorang laki-laki datang ke Rasul ausini, Rasul berilah wasiat kepadaku. Kala Rasul bilang la takdzab, jangan engkau marah. Itu diulang Rasul sampai 3 kali. La takdzab, la takdzab, la takdzab. Faradata biron. Diulang. Ini apa? Penting untuk kehidupan kita meredah kemarahan. Dalam hadis yang juga ya, yang sahih juga dalam riwayat Imam Tabrani, beliau Rasul bilang la takdzab walakal jannah. Jangan engkau marah, engkau dapat surga. Jangan engkau marah, engkau dapat surga. Nah, di dalam hadis yang panjang, riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasul mengatakan man kadzama ghaidan, barang siapa yang mampu menahan marah, wa qadirun ala ayyun fidahu, dan ia mampu untuk menahan tadi marah, tapi kesadarannya ada itu. Ya, kesadarannya dia mampu ya, untuk tidak melampiaskan kemarahannya tadi. Da'ahullahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik. Maka nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, Allah akan memanggil ya pimpinan-pimpinan makhluk itu hatta yukhayyarahullahu minal khur al-in masya'a. Ya, nanti akan diberikan oleh Allah untuk memilih bidadari-bidadari yang orang itu sukai. Ya, bidadari nanti akan dipamerkan oleh Allah di hadapan orang-orang yang dulu pernah mampu menahan marahnya. Silakan kau pilih yang mana. Seneng nopo ora? Nah, ini janji Allah ya.
Kemudian orang yang kuat, kata Rasulullah, laisa syadidu bisur'a. Orang yang kuat itu bukan orang yang kuat tinju, orang yang kuat gula. Walakin asyadidu ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika marah. Ya, ketika marah dikendalikan nafsunya. Nah, ini. Jadi harus bisa menahan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian di samping tadi orang yang marah dan mampu menahan nafsunya tadi diberikan reward oleh Allah yang luar biasa, dan juga di dalam ayat itu justru Allah mencintai. Makanya surat Ali Imran ayat 133-134 itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk menuju pengampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika susah, ya, ketika sempit dan ketika lapang, ketika sempit dan ketika lapang. Wal kadhiminal ghaid, dan orang-orang yang mampu mengendalikan, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan atas kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Di antaranya di sini tadi adalah menahan amarah, dicintai oleh Allah. Nah, ini untuk yang ke-17, marah sumbernya dari setan. Yang terakhir, jangan menunjuk benda tajam ke orang lain. Itu bisa menimbulkan setan hadir. Artinya kita dilarang untuk menunjuk ke orang dengan senjata tajam. Rasul bilang gini, la yushiru ahadukum ala akhihi bisilah. Janganlah salah seorang di antara kalian menunjuk kepada saudaranya dengan senjata. Fa innahu la yadri la alla syaitan yanzi'u fi yadihi. Karena sesungguhnya ia tidak tahu bila setan itu akan mencabut benda itu dari tangannya, fa yaqau fi khufratin minan nar, maka ia akan terjatuh beneran yang kelak dia nanti akan dimasukkan ke neraka. Artinya kadang kita pun juga mendapatkan berita main-main dengan temannya, bawa senjata, pisau, ditunjuk, kemudian jadi beneran. Ya, polisi atau yang punya senjata, ya, kadang-kadang ini juga hati-hati, kemudian kena tembak beneran, akhirnya kesalahan. Ini harus dijaga betul-betul. Karena berita-berita yang kami lihat di YouTube itu pernah terjadi, menunjuk dengan pistol, menunjuk dengan senjata, pisau dan lain-lain, ternyata terjadi beneran gitu loh. Ini nggak terkendali, walaupun main-main. Jangan. Ini senjata tajam yang bisa mematikan. Hati-hati. Nggak nunjuk dengan apa? Nah, kenapa sih Rasul melarang yang demikian ini? Ya, Rasul melarang kita itu dari bercanda dengan senjata kecuali khawatir setan itu akan menggoda kepada orang yang beriman. Dan setan itu mengarahkan ke perangkap kepada orang yang beriman
agar terjerumus dalam perkara yang menyeretnya kepada neraka sehingga menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau pisau-pisauan sih tidak masalah. Pisau-pisauan. Kalau orang dulu kan pakai pisau, buat pisau dari apa? Dari pelepah pisang itu. Ditunjuk ini beneran ya pluk gitu aja. Tidak berefek apa-apa gitu. Nah ini. Jadi itu jamaah dari 3 hal yang kita selesaikan untuk pagi ini, perihal tentang setan itu mampu menerobos ke diri manusia untuk menggodanya, sehingga kalau lengah tidak akan terkendali, sehingga orang itu tidak mampu untuk menahannya, maka setan bisa menerobos ke dalam diri manusia itu. Dari sekian banyak penjelasan, ketika kita tahu bagaimana kita mengantisipasinya, bagaimana kita menjaganya, sehingga kemarahan-kemarahan itu untuk urusan marah bisa kita kendalikan. Untuk urusan senjata tajam tadi pun juga jangan sampai main-main, karena main-main bisa jadi beneran. Kemudian yang berikutnya tadi adalah mengenai susunan sholat jamaah, jangan sampai ada yang lubang. Dan teknis, kemudian solusi-solusi tadi setidaknya sudah kita paparkan. Sementara itu mungkin ada yang disampaikan. Yeah. Matikan sok rapat itu yang benar ada yang gini apa gini ya kakinya. Yeah. Yang terusunan gimana? Yeah. Di dalam untuk kaki ya memang ada hadis mata kaki sama mata kaki Atau yang sejajar kan menempel. Nah, cuma gini, dalam prakteknya ini untuk mempraktekkan hadis tadi susah. Terus terang, kalau mata kaki sama mata kaki kita tempelkan, sejajar kaki itu kan juga terganggu oleh tangan. Nah ini, sehingga tangan itulah yang menjadi ukuran. Ya, ketika berdiri tangan kita tersentuh dengan yang lain, kira-kira kaki bisa enggak? Sulit. Sehingga hanya celah sedikit, sekitar 2 jari, 3 jari, 4 jari. Kemudian untuk tangan kita itu kan juga tersentuh gitu loh. Itu sudah cukup. Karena terus terang untuk memahami hadis terhadap mata kaki sama mata kaki itu dalam praktek susah. Ya, dalam praktek susah. Karena untuk mensejajarkan dengan ini, kaki kita tempelkan, kemudian tangan itu kan enggak itu. Kecuali sejajar itu berdiri tegap. Berdiri tegap bisa. Akhirnya pundak ketemu pundak kan ketemu. Berdiri tegap. Tapi kalau sudah sedekap, ini kan sinkronnya kan bukan lurus, tapi agak melebarkannya. Dengan melebar seperti ini tidak akan mensinkronkan terhadap mata kaki ketemu mata kaki. Sehingga mata kaki ketemu mata kaki itu tidak tersentuh. Sejarak 2 jari atau 3 jari itu pun sudah cukup karena tangan itu sudah rapat. Ngoten dalam pemahaman segitu. Nggih. Nggih. Sulit. Iya, prakteknya. Tapi terus terang, ini nanti akan mepet gitu. Kalau posisi sholat kadang pepet-pepetan nggak enak juga. Enggak. Kayak ngepres gitu. Kami tetap menghargai, ya. Ada yang punya paham seperti itu sehingga ini harus mepet gitu loh. Ya terus terang, ini tuh enggak bisa gini. Ini enggak bisa sejajar, akhirnya mingkup gini. Padahal sholat itu kan rileks gitu loh. Nah ketika gini, ya memang tersentuh gitu aja. Tapi kalau dipepet nanti enggak akan melengkung. Apakah sholat itu harus begini? Harus. Enggak, pilihan kita itu kan begini juga boleh, begini juga boleh, begini juga boleh. Apakah harus gini terus? Tidak. Sehingga hal seperti ini pun juga rileks. Maka untuk hal ini enggak boleh dipaksa harus gini. Nah, kalau mepet nanti akan memaksakan gitu.
ngoten. Sudah cukup tidak? Artinya untuk ada jarak 3 jari sudah dikatakan rapat kok. Karena tangan kita itu sudah merapat. Tidak harus. Karena sudah cukup. Sudah cukup. Pripun? Cukup Pak Ing ya? Ya, untuk kajian apa ini berkisar masalah jin-jinan ini masih banyak gitu loh. Ya, nanti lain kali kita akan sampaikan bagaimana jin itu ikut Nabi, ya. Apakah punya Nabi sendiri ataukah ke Nabi Muhammad? Bagaimana akidah jin? Ya, nanti kita akan sampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.